Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna asdaqal hadi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa hadir bersama-sama untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu kita ketahui bahwa kewajiban thalabul ilm itu merupakan kewajiban yang paling besar di dalam Islam ini, termasuk bagian dari a'dhamul wajibat, ya. Jadi kewajiban yang paling agung. Kenapa dikatakan a'dhamul wajibat? Pertama, karena ilmu itu merupakan asas, bagian dasar yang paling dasar di dalam Islam, ya. Jadi pondasi yang paling dasar di dalam Islam itu adalah ilmu. Kenapa demikian? Sebab agama ini tidak bisa ditegakkan, ya. Rukun Islam, rukun iman itu nggak bisa ditegakkan tanpa adanya ilmu. Ini yang pertama. Jadi rukun Islam, rukun iman ini nggak bisa ditegakkan, nggak bisa ditegakkan. Bangunan Islam itu akan runtuh apabila tidak dibangun di atas ilmu. Karena Islam itu dinul ilm, agama ilmu, bukan agama akal. Islam itu agama ilmu. Makanya Imam Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun. Kata beliau, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ya, ilmu itu adalah agama. Agama adalah ilmu. Karena agama itu ilmu, maka fandur, hendaklah engkau memperhatikan. Kamu perhatikan, amman ta'khudu, dari siapa engkau mengambilnya. Artinya apa di sini? Kata beliau, enggak boleh sembarangan mengambil ilmu dalam masalah
agama. Dikaji dulu siapa ini yang akan kita ambil ini. Karena ilmu yang kita ambil itu nanti menghasilkan sebuah pemahaman dan orang beramal sesuai dengan apa yang dia pahami. Makanya pentingnya adanya memahami sebuah manhaj, cara memahami agama. Ini yang disebut dengan al-manhaj. Iman begitu. Ketika pengambilan ilmu tentang iman salah, maka memahami iman pun salah. Ketika memahami iman salah, prakteknya salah. Kenapa? Karena amal tergantung apa yang dia pahami. Bisa dipahami ya? Orang amalkan itu sebagaimana yang dia pahami. Kalau orang-orang Khawarij memahami bahwa orang tidak berhukum dengan hukum Islam itu kafir mutlak, padahal di dalam Al-Quran ada 3 rangkaian ayat. Ada kafir, ada zalim, ada fasik. Kapan dikatakan kafir, kapan dikatakan zalim, kapan dikatakan fasik. Ini beda. Sama-sama tidak berhukum dengan hukum Islam. Tapi orang Khawarij mengatakan hanya satu yang diambil. Fasik, zalim itu, kafir itu dihukumi apa? Podo kabeh. Masya Allah, ini fatal ayat ikhwan. Lah kalau memang hukumnya sama, kenapa Allah pakai 3 kalimat itu? Lah hukumnya satu kan selesai sudah. Ternyata ayat itu ada 3 dan itu ada klasifikasinya. Jadi tidak setiap orang melakukan sebuah pelanggaran dihukumi persis yang kita lihat itu. Tidak. Makanya sebelum menghukumi sesuatu perlu adanya tabayyun. Klarifikasi terlebih dulu, pengkajian terlebih dulu, kenapa dia melakukan perbuatan itu. Jadi tidak bisa dihukumi sama. Sehingga disinilah perbedaan. Ahli sunnah tidak boleh menghakimi dan menjustis seseorang sebelum mengetahui latar belakang kenapa orang melakukan perbuatan tersebut. Nah, di sini makanya ilmu ini merupakan perkara sangat penting, Pak. Ya, belum lagi nanti kalau kita lihat ada namanya Islam jamaah, Masya Allah lebih ngeri lagi doktrinnya itu. Islam jamaah yang dulu disebut Lemkari, kemudian pindah lagi LDII, lebih ngeri lagi jenengan. Ya pokoknya di luar kelompoknya ini kafir itu ya sudah bukan Islam. Makanya nggak boleh orang kafir dijadikan imam kalau sholat. Makanya orang-orang mereka, teman-teman dari LDI ini nggak akan mau berjamaah di belakang apa? Orang kafir. Karena kita dihukumi apa? Kafir. Saya berani ngomong demikian karena sempat dialog 2 hari dengan salah seorang ustadz mereka. Dan saya tanyakan apa benar? Kalau selama ini kan cuma seriwing katanya. Nah, kok ketemu gitu loh saya. Ketemu beliau, diskusi 2 hari dan tidak ada titik temu. Cuma saya ngajukan 3 pertanyaan tidak terjawab. Ya, apa itu makna jamaah? Bagaimana hadis mengatakan aku tinggalkan 2 perkara, barang siapa berpegang erat dengan 2 perkara dia tidak akan tersesat. Itu bagaimana setelah di luar LDI? Terus bagaimana nasib orang-orang muslim sebelum Zubaidah diutus? Bingung mereka. Apa kafir semua? Dan apakah orang soleh itu cuma 1 di dunia ini? Zubaidah. Sementara di dalam kitab Bukhari sendiri sudah disebutkan di sana Kitabul Imarah
bab kepemimpinan bahwa a'immah min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy, nggak ada a'immah min Kediri, rana. Nah, itu dalilnya dari mana? Belum lagi aturan-aturan di dalamnya ngeri. Saya tanyakan dari mana syariat 22% itu? Ini ijtihad, enak aman ijtihad ini. Mana, Masya Allah, luar biasa. Makanya sekarang ini sudah puluhan ribu yang keluar dari LDI dan pindah ke sunnah. Dan termasuk ikut kajian kami di Pacet itu hampir separuh kampung Mbak di Pacet itu, alhamdulillah keluar semua. Dari mulai amirnya, sekretarisnya, bendaranya, Pak Lurahnya itu keluar sekarang. Nggak tahu tinggal siapa ini. Ada sudah banyak sebenarnya ingin keluar, cuma karena terikat rumahnya dibangun oleh jamaah, kerjaannya dibiayai oleh jamaah, lah itu terikat dengan itu. Nah ini lebih ngeri lagi. Makanya dia cara memahami sesuatu keliru, maka pengamalannya pun akan keliru. Ya. Makanya kita pun juga demikian, harus belajar terus. Sudah benarkah amalan yang saya lakukan? Sehingga nanti kalau ada amalan-amalan yang tidak sama dengan kita, itu jangan langsung spontanitas dihukumi salah. Bisa jadi karena kita yang memang tidak tahu, gitu loh Pak. Dulu saya belum mengaji sunnah, ndelok wong tahiyat ngene iki ya gregeten. Iki apa maneh? Ono tahiyat tangani sendut-sendut ini. Iki aliran opo ini? Mesti aliran di pikiran kita. Enggak ada yang lain. Dan tidak berusaha untuk mencari tahu. Pokoknya beto salah. Padahal karena keterbatasan kita. Jelas ya? Seperti contoh yang kita ketahui, macam-macam doa kita ada berapa? Sekitar itu. Yang nggak tahu cuma 2. Nek kabirau Allahumma ba'id. Nah kita kabirau wong NU kapne Allahumma ba'id Muhammadiyah. Salah ini ngono sampean kale kula niku. Pokoke nek gak kabirau dudu NU ngono Pak. Ya, lah ini yang akhirnya menjadikan kesempitan kita di dalam berpikir, di dalam melihat keislaman. Ya. Nah, sama dengan kita nih, jenggot cingkrang, salafi mesti sudah kena belantik, padahal belantiknya cingkrang. Lawang saya tahunya celana cingkrang itu dari Nadiin. Saya dulu ngapunten teman-teman barangkali saya dari Nadiin dulu Pak. Saya tahunya itu di pondok situ, ditegur oleh seorang ustad, kan melorot celana saya itu. Sakjane Mas, sakjane kan itu. Demi Allah ini, demi Allah. Itu yang benar itu di atas mata kaki. Yang benar gitu. Nah tak delok sing nyelingno saya, ya celana ini melorot ngono lho. Lah iki gak mandi akhire. Wong sampean dhewe iya ngono. Itu di pondok Mojosari sana, saya diundang qiraah oleh teman saya di pondoknya, saya datang terus saya diingatkan itu. Nah saya niru guru saya, mosok guruku salah ya ngono dalile ya ngono kuwi. Akhirnya tiba-tiba begitu kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin terbuka. Oh ternyata ada dalil. Loh, gitu loh. Nah sampean kali kula ya ngono cok. Mau cingkrang ngalir ki temen mbek cingkrang. Koyok-koyok hantu apa ae. Ya sampai ngelihat itu dengan makanya tuku kitab, menurut tuku kitab. Ya, wis gak tahu tuku kitab, nek ngaji yo gak nyatet komentar. Lucu sampean. Kecuali nek apalane akeh ngono sampean. Ayo, ngritisine tekan ndi sampean? Saged paham ya? Nah, inilah yang kemudian nanti diajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sama, itu jangan tergesa-gesa menghukumi salah, dikaji terlebih dahulu, dikaji dulu. Baik, teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting berkaitan dengan sebab-sebab tergelincirnya hati. Sebelum saya sampaikan sebab-sebab ini, disebutkan oleh
Syekh Salim Id Al-Hilal, beliau mengatakan yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim, an yuraqiba qalbahu, untuk mengawasi kondisi hatinya. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Ya. Jadi salah satu kewajiban seorang muslim kepada dirinya sendiri itu adalah apa? An yuraqiba qalbahu. Hendaknya hatinya, kondisi hatinya, keadaannya itu selalu diawasi. Kenapa demikian? Li'annal qalba, karena sesungguhnya hati itu tataqallab, berbolak-balik dan berubah-ubah. Makanya perlu diawasi. Sehingga disinilah kehidupan hatinya para sahabat isok ngerasakno kapan hati iku mudun, imane kapan naik. Iku sok ngerti para sahabat. Ada masalah di hatinya, itu ngerti para sahabat. Ini ada masalah iman, ini ada masalah, langsung datang kepada Nabi kalau udah begitu. Seperti kisahnya Abu Bakar mendatangi sahabat Handolah. Sahabat Handolah itu juru tulisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar datang ke rumah Handolah, bertanya, "Kaifa haluk ya Handolah? Kaifa asbahta ya Handolah?" Bagaimana kabar pagi hari ini ya Handolah? Handolah juru tulis Nabi mengatakan, "Nafaqo Handolah." Handolah sudah terjatuh dalam kemunafikan. Masya Allah. Sampeyan tahu kula rumoso dadi munafik? Ora. Coba dong munafik ngamuk sampeyan kali. Ayo coba. Ketika kita ditanya, gimana keadaan antum? Alhamdulillah khair. Zaman kita ini. Ya, ini Handolah, Pak. Lah begitu dijawab Handolah itu jatuh ke dalam kemunafikan, kaget Abu Bakar. Subhanallah, ma taqul. Apa yang kau ucapkan ini? Artinya kamu ngelakoni apa kok sampai kamu menyatakan dirimu jatuh ke dalam kemunafikan? Nah, ternyata kasusnya begini. Gimana tidak? Ketika aku duduk di samping Nabi, hadir di majelisnya Nabi, lalu Nabi menceritakan surga dan neraka, ka'annaka ra'yal ain. Ketika Nabi menceritakan surga dan neraka itu seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan mataku. Jadi seakan-akan aku lihat surga dan neraka itu. Artinya apa? Iman itu begitu memuncak. Itu ketika aku hadir di samping Nabi. Begitu kami keluar dan pulang ke rumah, kembali ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu persoalan-persoalan, surga dan neraka hilang. Itu yang aku alami. Lho ngene iki nek sahabat disuruh mongso. Lah kula mek sampean wis biasa. Sampai kehilangan sholat qobliyah berkali-kali biasa kita. Gak terasa. 2 hari, 3 hari gak baca Quran pun biasa kita. Ada rasa kesedihan. Lalu ingin menebusnya. Insya Allah. Terlambat sholat jamaah biasa gitu. Gak ada masalah. Akhirnya menjadi kebiasaan. Dan tetap gak terasa. Makanya saya sering katakan swab. Anda mati rasa ini. Hati Anda sudah kena corona. Gak ada kesedihan ketika kehilangan amal ini. Coba jenengan lihat rentetan orang-orang mukmin yang sejati selalu sedih kalau kehilangan amal soleh. Karena amal bagi mereka itu sangat berharga. Kehilangan ilmu berharga.
Hanya sahabat kehilangan ilmu nangis. Nggak biasa. Ya, Masya Allah. Nah, inilah para sahabat. Makanya kita wajib memperhatikan kondisi hati. Dan hati, Pak, itu nggak menetap dalam satu keadaan. Hati tidak menetap dalam satu kondisi. Hati itu tataqallab, hati itu tataghayyar, hati itu berbolak-balik, hati itu berubah-ubah. Semua hati kita demikian. Makanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub, wahai yang muqallib, qallabu, yuqallabu, qalbu. Makanya dinamakan qalb itu karena sifatnya. Jadi disebut qalbu itu karena apa? Sifatnya. Nabi menyifatkan yang namanya qalbu itu seperti daun yang bergantung di dahan pohon lalu kena angin. Pripun? Hati kula mbek sampean kan niatan terus. Lha ya ada yang menetap? Enggak ada. Rubah-rubah. Makanya ketika lagi boomingnya pelatihan sholat khusyuk, saya dapat info dari teman-teman katanya setelah ikut pelatihan dapat sertifikat. Masalah itu. Sertifikat khusyuk, Masya Allah. Tadi orang oleh sertifikat, tadi rumah sapa, Pak? Khusyuk. Pak, hati itu kekhusyukan. Jangankan 1 hari 2 hari, 1 rakaat ke rakaat beda itu sudah beda. Bagaimana? Dari rakaat pertama ke rakaat kedua itu sudah beda. Durung krungu HP muni pisan. Itu ya kok bisa mendapatkan jaminan? Nanti ada pelatihan ikhlas. Akhirnya jenengan juga dapat apa? Nanti ada pelatihan qanaah. Masya Allah. Ya. Kalau murotal katakan membaca Quran dapat sertifikat, sik pantas. Bacaan diukur kan ya. Khusus standarin apa? Nangis bukan jaminan. Nangis ini kono 10 macam. Lah sampai nangis nomor piro? Ya, Imam Al-Qayyim menyebutkan tangisan itu ada berapa? Ada 10 macam tangisan. Ada tangisan kesedihan, ada tangisan kebahagiaan, ada tangisan rasa takut, ada tangisan berharap, ada tangisan kesetrum. Ngerti kesetrum? Jadi nangis gak ngerti sing ditangisi. Ya, contohnya kayak wong nonton sinetron nangis, kesetrum nangis. Lah wong kuno lho dibayar nangis, sampean lha opo nangis. Ya sama kalau kita sholat dengan imam yang bacaannya bagus. Kalau kita sholat di Masjidil Haram ya, saya sudah nek sing imami Pak, Masya Allah, menggelegar yang namanya Masjidil Haram. Bengi koyo urip Pak. Bacaan Quran itu kayak hidup. Dan kalau udah kunut nggak ada mata nggak meneteskan air mata. Nah, cuma kan tangisannya saya sudah sampai tangisan sampean kali kula beda. Saya sudah nangisi ayat, nangisi doa. Lah kula mbek sampean nangisi saya sudah. Takoni sampean nangis apa? Saya sudah nangis. Lah saya sudah nangis kenapa? Karena doa gitu loh. Karena doa. Tapi bukan berarti ini rendah, ini bagus. Karena bisa menangis itu mudah-mudahan itu bagian dari kelembutan hati. Mudah-mudahan. Nah sampean kali kalau saya nggak tahu nangis belas iku, aja rumangsa kuat, malah salah sampean. Ana wong ngaji nangis, kon iku cengeng, lho sampean iku sing masalah. Iku bisa aja menunjukkan buntune hati kula mbek sampean wis gak nangis belas iku. Iya. Masya Allah. Jadi hati itu berubah-ubah, tidak menetap. Sehingga kalau sudah dipahami bahwa
hati itu berubah-ubah, hati tidak menetap, hati berbolak-balik. Maka seorang muslim harus waspada terhadap perubahan-perubahan hatinya. Itu pertama. Yang kedua apa? Hendaknya seorang muslim, ini saya nukil di dari kitab Qawaid wa Fawaid Syarah Arba'in Nawawi, ya, yang ditulis oleh Syekh Nadim Sultan. Beliau mengingatkan kaum muslimin kita yang sudah rumongso. Jadi bagi kaum muslimin yang sudah rumongso amalnya baik, yang sudah rumongso imannya meningkat, yang sudah rumongso ketaatannya bagus, apa nasihatnya? Lam yataghayyar, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu dengan amal-amal solehnya. Sebab ketika orang tertipu dengan amal-amal solehnya ini melahirkan ujub. Ujub ketika tidak dikendalikan melahirkan kesombongan. Dan itu buruk bagi seorang muslim. Jelas lagi ya? Sebab ketika orang sudah merasa ujub dan meningkat pada tahap kesombongan, endingnya pasti meremehkan orang lain. Sementara sudah kita pahami, hati berubah. Bisa enggak kira-kira orang yang hari ini tenggelam dalam maksiat, bergumul dengan maksiat, suatu saat menjadi pemimpin hidayah? Kira-kira mungkin apa betul? Sangat mungkin, kenapa tidak? Makanya kita enggak boleh meremehkan orang lain. Tak boleh meremehkan orang lain. Ya, walaupun orangnya bergumul dalam maksiat. Terus bagaimana sikap kita kalau melihat mereka doa? Satu, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi saya dari kemaksiatan yang dia lakukan. Yang kedua, mendoakan orang tersebut. Cuma kalau mbak Semen kan jarang menunggu. Ya. Naudzubillah-nya iya, tapi mendoakan kebaikan para pelaku maksiat ini. Nah, ini yang dinasihatkan oleh beliau, tidak boleh tertipu dengan amal-amal solehnya dan tidak boleh meremehkan orang lain. Karena suatu saat bisa berubah. Kondisi ini bisa, ya hari ini yang kita taat bisa berubah menjadi ahli maksiat. Ini ku sakit. Jangan dikira gak bisa. Kenapa? Sejarah. Nah, sejarah. Di dalam Al-Quran, makanya di Al-Quran dan di hadis dijelaskan tentang dalil bahwa hati ini berubah-ubah. Mana dalil-dalilnya? Pertama kita bisa lihat di dalam surah Al-Imran ayat 8. Di situ ada doa yang masyhur doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu kan doa. Wahai Allah, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, jangan kau jadikan saya senang kepada keburukan. Jangan kau jadikan hatiku condong kepada kejahatan setelah Engkau memberikan aku. Nah, ini menunjukkan apa, Pak? Kalimat ini menunjukkan apa? Hati itu berubah. Sing asali iman berubah kufur, sing asali iman berubah jadi munafik, sing jadi asali ketaatan jadi ahli maksiat. Itu bisa, tidak menutup kemungkinan. Ayat ini menjelaskan demikian. Ini dalil pertama dari Al-Quran. Dalil kedua, surat Al-A'raf ayat 175 sampai ayat 177. Ya, ayat coba kita simak. Surat 7 ayat 175 sampai ayat 177. Saya baca 175-nya saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Ya, ada terjemah? Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, ayat ini itu menceritakan seorang ulama besar di zaman Nabi Musa. Oh, gitulah Pak. Jadi ayat ini menceritakan tentang apa? Seorang ulama besar di zaman Nabi Musa. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Ini ceritanya. Dan Bal'am ini hafal Taurat. Jadi kalau zaman sekarang apa? Hafal Quran. Dan menguasai Asmaul A'dham. Jadi rahasia nama-nama Allah itu dia paham. Masya Allah. Itu keistimewaannya Bal'am itu, Pak. Mampu memahami Asmaul A'dham. Dan beliau diberikan ijabatud dakwah. Kalau doa, ijabah. Jadi singkat ceritanya, didekati orang kafir, ya, musuhnya Nabi Musa, karena suudon kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa itu kan hidupnya berkelana tadi, dengan 12 kabilah, pemimpin 12 kabilah. Itu berkelana dari pindah satu tempat ke tempat yang lain. Nah, satu saat berpindah dari suatu Kanaan, ya. Kemudian pemimpin dari Kanaan ini curiga kepada Nabi, nanti jangan-jangan melakukan sebuah pemberontakan di sana. Akhirnya pemimpinnya kabilah tersebut mendatangi siapa? Bal'am, supaya Bal'am mendoakan Nabi Musa supaya diberi kehancuran oleh Allah. Bal'am nolak. Satu, alasannya apa? Bagaimana saya akan mendoakan Nabi Musa? Dia itu nabinya Allah. Apa saja doa saya dikabulkan kira-kira. Yang kedua, saya sendiri itu pengikutnya Nabi Musa, beriman dengannya. Saya hafalkan Tauratnya, saya ikuti jejaknya. Bagaimana mungkin? Tambahi lagi duitnya, tambahi lagi perhiasannya untuk mendoakan. Tetap ditolak Bal'am. Tidak mau. Istrinya, nah makanya perhatikan. Antum kenceng, turun kepada orang wedok lemes. Wong wedok ini kadang-kadang musuh wong lanang dipencepit tok semrotoli kabeh tulang-tulang. Itu kalah akhirnya dengan istrinya, diterima penawaran ini. Didoakan Nabi Musa, setiap mendoakan kehancuran kepada Nabi Musa, kehancuran ditimpakan kepada kaum tersebut. Jadi dibalik sama Allah. Akhirnya kaum tersebut tidak percaya lagi dengan Bal'am. Datang dia menunjukkan kami sudah, dia percaya lagi. Gimana setiap kamu doa kami yang diazab, bukan Nabi Musa. Akhirnya Bal'am mengerahkan satu strategi, karena Bal'am itu pinter, Pak. Saya masih punya cara untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya. Bagaimana? Saya punya trik ini. Akhirnya dia memanfaatkan wanita-wanita ini. Nah, itulah Nabi mengatakan, fattakud dunya fattakun nisa. Hati-hati terhadap dunia, hati-hati terhadap wanita. Hati-hati. Sampai kali kalau ngaji di masjid ini, kayak kenceng-kenceng mau iman nih. Coba ucul ijen kepada wong wedok, amen. Ya, bepergian jauh, mungkin jenengan berlayar keluar Jawa, keluar negeri, kerja di sana sendirian. Kepada wong wedok-wedok, ya apa sampean? Imane si ono apa wis ucul ngoten. Insyaallah. Nah, ini hati-hati, Pak ya. Makanya akhirnya apa? Makanya ayat ini menjelaskan fansalakha. Akhirnya Bal'am melepaskan baju keulamaannya untuk menerima tawaran orang kafir.
Fansalakho. Ini menunjukkan hatinya. Nah, pelajaran bagi kita iku sing hafal Taurat, Pak. Sing hafal Taurat ndak dijamin aman keimanannya. Lalu bagaimana dengan nasib hafalan kita ini? Yo, kira-kira sambil hafal Quran itu separuh tuh. Separuh. Juz amma. Setiap hal ngarep sing buri ojol. Lho pemane kayak gini iki ngono lho. Makanya enggak usah kita terlalu over berlebihan bersikap pada orang lain. Itu kita betul-betul evaluasi diri. Kadang-kadang kita ini omongnya kebanteran daripada amalnya. Ya. Iya, jangan berlebih-lebihan dan jangan yang biasa aja kita. Dengan catatan kita Nah baik Bapak-Bapak, ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang hati itu bisa berubah-ubah. Nah sekarang persoalan yang paling mendasar, apa penyebab tergelincirnya hati ini? Yang asalnya iman berubah, yang asalnya taat berubah. Itu apa sebab-sebabnya? Yang pertama, yang menyebabkan tergelincirnya hati, kemungkinan pertama adalah an-nifaq. Adanya penyakit nifaq yang ada di dalam hati dan kita nggak menyadari. Itu yang bahaya nih. Jadi adanya penyakit kemunafikan, namun kita nggak sadar kalau di dalam diri kita itu ada penyakit munafik. Ini loh caranya ini, yang perlu dievaluasi terus. Lah terus supaya kita tahu bahwa kita ini ada penyakit munafik atau tidak atau gimana? Check up. Nah, dan evaluasinya dengan kitab-kitab Allah, dengan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang perlu dikaji? Menjelaskan tentang sifatul munafikin. Kenali bagaimana sifat-sifat orang munafik. Nah sifat-sifat munafik ini kono pinten mawon. Kok diteliti, dicatat mungkin. Setelah dicatat, dicocok nih. Dari 30 sifat munafik ini ada enggak di dalam diri saya? Check up. Dan jelas ya. Jadi sifat munafik itu bukan cuma telu niku. Ini hadis telu, ayatul munafik salatun. Tanda-tanda kemunafikan ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada khilafa wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara dusta, kalau dia janji dia ingkari, kalau dipercaya khianat. Kita telu ya, padahal untuk 30 lebih. Ada 30 sing biru telu sing garo piro? Masyaallah. Nah nek pitu likur gak ngerti, kan tidak menutup kemungkinan kita punya enggak sadar. Nah, ada sebuah riwayat di sini disebutkan oleh Abdullah ibnu Abi Mulaikah. Dia bercerita, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku bertemu kurang lebih 30 sahabat. Nah, 30 ini mewakili semua sahabat. Kulluhum, semuanya yakhafuna ala nafsihin nifaq. Semuanya merasa takut kalau di dalam dirinya itu ada benih-benih kemunafikan. Ya Allah, mereka semuanya takut kalau di dalam diri mereka terdapat kemunafikan. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, la ya'mannahu illa munafik wa la yakhafu illa mu'min. Tidak ada yang merasa aman dari sifat munafik illa munafik, kecuali dialah munafik. Jadi nek ana wong rumangsa aman teko sifat munafik, bisa jadi itu bagian dari kemunafikan.
wala yakhafu, dan tidak ada yang takut terhadap kemunafikan illa mukmin, kecuali dialah orang yang beriman. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana Rasulullah menjulukinya, bagaimana Nabi menamainya, dan bagaimana Rasulullah mencintainya. Namun Umar bin Khattab datang kepada sahabat Hudzaifah untuk melihat catatan dari sahabat Hudzaifah. Apa katanya? Nasudduka billahi ana minhum ya Hudzaifah. Aku minta tolong kepadamu, ya, aku minta tolong kepadamu. Ya, demi Allah, coba kamu lihat catatan yang kamu tulis berdasarkan pemberitahuan dari Nabi SAW. Apakah namaku ada di dalam catatan itu? Karena Hudzaifah itu dikongkon nyatet jenenge wong. Jadi sahabat Hudzaifah itu Pak nyekel daftar. Dan ini rahasia, tidak disebarluaskan. Tidak disebarluaskan. Nah, kalau sahabat disuruh nyimpen itu sampai mati nggak akan ada yang cerita, nggak ada yang tahu. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Kita itu paling nggak isoan nyerita masalah nih. Iya sudah disampaikan temen doa, ojo cerita nang wong. Aku sampai entok tak cerita nih. Ngono iki ya gak gendeng aku cerita. Ya. Nah, ini sudah pengkhianat kita ini. Itu amanah, nggak boleh diceritakan sekalipun istri panjenengan. Paham ini Pak? Satu misal ada teman ngaji ke rumah jenengan sharing persoalannya. Tolong lo Mas, aku gak cerita. Dulurku kan sing ngeruhi, sampean tok tolong aja ceritani. Nah jenenge wong wedok iku kadang-kadang ndelok wong cerita gedung-gedung niku kan kepo kadang. Oke Bu. Sapa iki Mas? Kok cik gedune ceritane kancaku ngaji. No opo? Opo anu ta? Mbak wong cerita apa? Enggak, kok ketok gedhu ayo kok takon duwedes ngene. Akhire kula mbek sampean iki rahasia Dik iki. Ojo cerita lho, aku wis diwasan-wasan wong soalnya. Anda ceritakan kepada istri Anda sudah berkhianat kepada amanah. Paham ini? Tak boleh. Tak boleh. Karena pesannya begitu. Ya, pesannya begitu. Masya Allah. Bon, ini penyakit yang pertama. Jadi kemungkinan yang menjadikan orang tergelincir, kelihatannya orang itu taat, kelihatannya orang itu soleh, kok meninggalnya di dalam keburukan. Kan ini masalah hadisnya itu. Kok matinya di dalam kejelekan. Kok dia diwafatkan di dalam kemaksiatan. Padahal dia selama ini taat kepada Allah Ta'ala. Kok bisa matinya kematiannya di atas kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Kemungkinan selama ini ada benih-benih kemunafikan yang dia tidak menyadari. Nah, ayo dievaluasi. Wah, kayak saja nih Pak. Tanda-tanda ini kata infak, eman itu yang munafik, sholat molor-molor itu munafik. Nah, ngaten. Hati-hati, pokoknya ada 30 lebih itu. Ada 30 lebih. Ya. Jadi jangan merasa aman kita ini. Jangan merasa aman. Pun ini yang pertama. Yang kedua, kenapa orang-orang soleh bisa tergelincir? Orang yang selama ini kita lihat taat, orang yang selama ini kita lihat sibuk di dalam kebaikan, amal soleh, bahkan berdiri di atas sunnah, ya, dan ikut kajian-kajian akidah, kok meninggalnya di dalam keburukan? Kemungkinan yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan selama ini itu karena riya. Ya Allah, ini kemungkinan. Jadi amal solehnya, ngajinya, baca Qur'annya, pakaian syar'inya, kemungkinan bukan karena Allah. Akhirnya Allah membongkar menjelang kematiannya ini. Ya Allah, ini dibongkar oleh Allah keburukannya menjelang kematiannya. Makanya nanti kalau kita temukan ada orang soleh dikenal kesolehannya, kok menjelang mati buruk dan mati di atas keburukan, kemungkinan pertama apa tadi? Adanya bunyi kemunafikan. Yang kedua kenapa?
Karena mungkin selama ini amal-amal yang dilakukan itu riya. Makanya disebutkan oleh Nabi, innal abda, ya, sesungguhnya seorang hamba la ya'malu fima yaron nas ala ahlil jannah. Ya, ada seorang hamba benar-benar melakukan suatu amal di mana amal itu menurut pandangan manusia itu adalah amalan ahli surga. Dalam pandangan, nah orang ngaji amalannya siapa? Ahli surga. Orang sedekah amalannya ahli surga. Orang membantu sosial ahli surga. Itu kan amalan-amalan ahli surga amalannya. Tapi hati orang yang mengamalkan gak tahu. Kita dibongkar oleh Allah menjelang kematiannya. Dibongkar oleh Allah menjelang kematiannya. Ini menjadikan sebab-sebab tergelincirnya hati. Masya Allah. Yang ketiga, ya, makanya riak nih kudu dijauh kok. Niat. Setiap amal apa saja, ya, di dalam dakwah, di dalam amal soleh, di dalam apa saja, niat ditata menjaganya. Dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Muqawwimat Adaiyah An-Naji niku disebutaken di dalam menjaga niat itu dalam 3 hal. 1, sebelum beramal. Yang kedua, ketika beramal. Yang ketiga, setelah beramal. Kenapa demikian? Niat itu bisa rusak pada waktu-waktu yang akan datang. Hari ini kita lurus, hari ini kita ikhlas, 10 yang tahun akan datang itu bisa kita rusak amal hari ini. 50 tahun yang akan datang itu bisa kita rusak amal yang ikhlas hari ini. Bagaimana cara merusaknya? Mengungkit-ungkit. Nah, ungkit-ungkit itu kan biasanya kondisi ini pripun? Kalau marah, kecewa, gitu. Lagi gimana? Iya, kepada istri, kepada mertua, kepada teman, kepada tetangga, kepada lembaga. Hati-hati. Begitu kita waktu mendirikan lembaga tuh Masya Allah semangat kita ini. Ikhlas karena Allah. Dole apa maneh Mas saiki Mas wis pokoke tak curahkan untuk lembaga. Durung mari sih. Begitu berjalannya lembaga, kemudian ada kemajuan, ada peningkatan yang luar biasa, ada perubahan pengurus sampai digeser. Gak dikai tempat belas. Ayo meneng apa muni? Allah, ini lupa dijogo. Ya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan hati tergelincir dari ketaatan menuju kemaksiatan itu adalah talbisul iblis. Perangkap syaitan. Nah, di sini sing panjenengan kali kula kudu hati-hati dari setiap perkara yang bisa mengarah kepada keburukan. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati. Artinya apa? Jangan kamu lakukan perkara-perkara yang nantinya bisa menimbulkan zina. Dari 2 sisi, laki-lakinya dijaga pandangannya. Jadi wong lanang niku sing Joko mripate tok, Pak. Ngoten. Lah wong wedok penampilane. Kenapa? Wong wedok niku seluruh badannya itu fitnah. Wong wedok niku difoto napa niku ape salah satu anggota itu pasti fitnah. Dipoto nu drijine tok di-share dadi fitnah. Drijine wong wedok mek drijine wong lanang ku beda. Lho, nggih mboten? Sing sehat-sehat lho. Coba ada foto wedok, foto apa jenenge iki? Jari-jari beda, Pak. Beda. Ya kepalanya enggak pakai jilbab, rambutnya apik teko mburi, gak ketok raine. Teko mburi, tapi wong wedok tetap jadi fitnah. Saya di jalan raya itu sering pengalaman wong-wong uber-uber wong wedok ning kendaraan kuwi. Ya tak tukang buri bodinya api paling. Tuh begitu jajar tak beltin gak minggir-minggir. Jajari wong iki tiba. Allah.
Tiba itu sing dijejeri kapok. Mane wong wedok niku delok toko dia dadi fitnah. Lah kan delok piye wong aku nyoleh nang ngarepe. Lah nabrak kula. Kan kok jeje tak tandin ngoten niku, Mas. Walah dadi buantri mangubur iki mau tiba. Astagfirullah. Talbisul iblis. Makanya orang yang bertakwa sampai pada puncak ketakwaan disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, nanti saged ditingali ya. Nek tiyang niku dikatakan takwa yang sudah memuncak itu meninggalkan hal-hal yang mubah. Karena takut yang mubah nanti menyeret kepada yang dosa. Itu sampai tingkat ketakwaan itu di situ, Pak. Jadi kalau orang sudah mampu meninggalkan perkara mubah karena takutnya terseret kepada haram. Karena yang mubah itu bisa menyeret kepada yang haram. Loh kok bisa? Bisa. Contoh olahraga. Sepak bola hukumnya apa? Boleh. Bisa nggak menyeret kepada yang haram? Bisa. Satu. Apa itu? Ketika jenengan main omongannya kotor ndak karu-karuan. Jenengan punya peluang di depan gawang, konco sampean kadung kemaruk karo bal gak dikekekno. Gowo dhewe. Moncrot omongan. Mentok ngising. Serot omongan-omongan yang tidak layak keluar. Satu. Perjudian karena olahraga. Terjadi betul? Terjadi. Tidak kenal waktu. Hati-hati sampean. Loh iya apa tidak? Lah nek sampean bal-balan niku mari asar, engko jam 5 seprapat kait mari adusmu jam piro? Nah. Mosok kados diseko ae ngono. Ndak mungkin jenengan ngetus dhisik keringet ta? Berapa jam itu? Kemudian sholat terlambat. Apa ini nggak haram jadinya gara-gara itu? Sepak bola ini mboten dilarang, Mbak, mboten, ngoten lho. Silakan sepak bola. Ya, silakan. Cuma sepak bola nek dipikir-pikir jadi bingung, Pak. Bal siji direbut wong akeh. Jane kan nyekel bal sitok-sitok kan enak gak rebutan. Gitu. Aman, ya gak musuhan gitu kan. Lah gak dulinan jenenge. Ya, mancing hukumnya boleh, tidak masa sepeda pancal boleh, silakan olahraga dengan catatan jangan sampai terjebak kepada perkara-perkara yang haram. Setan itu pinter, Pak, betul loh. Setan itu santri kulo banyak yang rontok gara-gara sepeda pancal nih. Dulu tekun ngoten ketemu, kok mboten pagi Pak niki. Anu Ustaz, olahraga jane. Oh, Masya Allah. Ya ndak apa-apa sih wong olahraga, cuma kenapa kok enggak ngaji ngono lho. Sampai ada takmir membuat aturan di pengajian subuh itu kalau Sabtu itu 1 jam penuh Ustaz. Nah kalau Minggu setengah jam. Nopo? Soalnya kita punya tim olahraga. Oh, Masya Allah. Oh, no sing ngene iki. Lho ya gak apa-apa olahraga silakan, tidak masalah. Cuma kenapa? Wong tinggal setengah jam saja. Kok nggak sampean atur ngaji, ngono lho. Enggak setelahnya sepeda. Oh sampean sing ngatur-ngatur dhewe kok gak iso boleh. Kok dikalahkan ngajinya, gitu loh. Paham ya? Nah, sepeda-peda pancal itu di rumah. Mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa. Cuma kenapa? Wong waktu itu milik jenengan, kok jenengan yang diatur oleh waktu, kok bukan jenengan yang ngatur waktu? Betapa lemahnya panjenengan. Ya. Niki jarine melok wong kafir, jar melok wong kafir gak sok ngatur. Saiki ngatur dhewe ya gak sok ngatur ya. Nah terus kapan kula mbek sampeyan sok ngatur iku? Saged dipahami ya? Ngopi-ngopi mancing-mancing niku. Ngoten. Termasuk itu di dalamnya. Mancing hukumnya gak masalah gitu loh. Tidak masalah. Cuma sampean seimbang gak mendampingi anak-anak belajar, bantu istri di rumah, dan ya menghafalkan tambahan gak masalah gitu loh. Ambek mancing, ambek murojaah, Masya Allah.
iwake kabur. Awas, pintu-pintu setan itu sangat banyak dan setan itu telaten, Pak. Telaten. Teman-teman yang membangun komunikasi, teman-teman kuliah, teman-teman SMA, teman-teman lama, disambung hubungannya bagus. Tapi tetap diwaspadai. Apalagi beda jenis. Apalagi keluarganya bermasalah. Jangan jenengan sok jadi pahlawan. Nanti begitu mari reuni minta nomor, sharing di situ, hati-hati jenengan. Hati-hati. Ya. Jadi waktunya dibatasi, batasan-batasannya diperhatikan. Tuh banyak rusaknya rumah tangga hari ini di situ. Pertama nggak ada masalah, hati tuh nggak ada persoalan, Pak. Tapi karena delok keluar dari si temen kuliah, temen SMA ini, gak tego akhirnya, Pak. Menceritakan tentang penderitaan hidupnya, mendapat suami yang tidak beriman. Kemudian jenengan share, kasih kajian, seneng hatinya, merasa sejuk. Masya Allah Mas, selama ini saya tidak pernah dapatkan kiriman seperti ini. Baru kali ini saya mendapatkan. Sampai aku gak kepiur-kepiur. Hah? Ayo. Langsung godong waruni metu kabeh. Hak saya bicara ini, hak saya bicara, jangan macam-macam dengan itu. Jadi nek dilong wedok kadang-kadang istri itu bener ana bener ya ngaten apa? Ana bener ya wong wedok niku. Sama niku WA lo masuk bengi-bengi wong kuliah duwe bojo. Ndak, ini sharing aja, aku enggak ada masalah, ojo terlalu cemburu. Iku gak ono salah bojo sampean ngono kuwi. Awal itu enggak ada masalah, enggak ada masalah, jadi mukadimah. Ya, nanti begitu mulai masuk kepada jenengan berhenti tidak ngirimi kajian, dia protes gitu loh. Kok sekarang tidak pernah ngirimi lagi ya, nasihat-nasihat, ini hati terasa hampa ini. Blegedes. Temen Mbak Jodek macam-macam. Ya. Komunitas yang mungkin sepeda motor, grup apa. Sekarang kan macam-macam dah itu. Punya komunitas apa, punya, hati-hati jenengan. Awal jenengan punya semangat untuk merubah mereka. Saya akan mewarnai mereka Ustaz. Ini teman-teman saya nggak ada yang soal, nggak ada yang saya akan warnai. Persoalannya, Anda yang mewarnai atau Anda yang terwarnai? Anda bisa jamin Anda akan mewarnai? Insya Allah Ustaz. Fakta di lapangan. Hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat 7 ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh setan. Jangan sampai setan menipumu, menjebakmu. Karena intinya setan tuh gak ridho kalau kita itu berdiri di atas ketaatan, berjalan di atas jalan yang lurus. Setan tuh gak ridho. Ya, dia berusaha untuk mencari jalan bagaimana kita tergelincir. Dan setan akan masuk satu tahap demi satu tahap. Pelan tapi pasti. Kita masih teringat namanya ulama, namanya Barseso itu. Ya, ulama yang namanya apa? Barsesa. Ada yang mengatakan Barsesa, ada yang mengatakan Barseso. Itu ulama kibar, Pak. Karismatik, ahli zuhud, ahli takwa, ahli ibadah, warok, sangat hati-hati dengan masalah yang haram. Setan datang kepada seseorang yang punya anak gadis, dibikin sakit sama setan anak gadis ini. Kemudian setan mendatangi bapaknya dalam wujud manusia, dan itu diabadikan oleh para ulama di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Akhirnya setan membisi bapaknya ini, berpura-pura jadi orang manusia. Dikatakan apa? Datanglah ke ulama itu ahli ngobati orang sakit itu. Wis pokoknya rayun cak iso ngobati anakmu.
Sampai seperti itu. Dan dia datang memenuhi nasihat orang ini tersebut. Nggak taunya dia adalah syaitan. Akhirnya datang ke ulama yang soleh ini untuk minta didoakan anaknya. Orang solehnya nolak. Lah setan garap dari dua sisi. Loh ngoten. Setan itu garapnya dua sisi. Sampai kemudian akhirnya singkat ceritanya diterima. Kemudian tinggal di rumahnya ulama. Cuma disepakati dulu dibuatkan tempat tersendiri, dibuatkan rumah sendiri, ruangan sendiri, dan syaratnya nggak boleh ketemu dengan ulama. Nanti ngobatinya melalui apa? Jadi di balik pintu gitu, di balik tembok. Disepakati. Nah, setan datang kepada si wanita ini untuk membangun motivasi kepada wanita untuk mengucapkan terima kasih dengan bahasa. Makanya bahasanya wong wedok niku bahaya. Suara wanita itu fitnah, bukan aurat, fitnah. Makanya wong wedok-wedok nek salat enggak boleh mengingatkan imam dengan suara itu. Kelenger imamnya. Nek subhanallah. Iya sampean. Enggak boleh, makanya wong wedok niku nek ngomong karo wong lanang mboten asal dibuat mendayu-dayu, enggak boleh. Tapi ya cok kasar-kasar nemen. Dulu teman-teman di pondok niku Pak begitu menerapkan hadis ayat ini, kan ayat itu mengatakan tidak boleh wanita itu itu merajuk-rajuk suaranya itu nggak boleh, mendayu-dayu ya. Jadi dibuat-buat nggak boleh, makanya nggak boleh. Kenapa? Lanang niku bayang menuntut tafsirnya luas Pak lanang niku. Krungu sarane wedok niku tafsirnya tuh tafsir Ibnu Katsir dipakai, tafsir sarane dipakai gitu. Luas tafsirnya itu. Makanya nggak boleh. Makanya akhirnya si ulama tersebut mengizinkan untuk tatap muka, mengizinkan. Begitu tatap muka pertama, setan main di situ, menampakkan wajah wanita ini semakin luar biasa. Memang cantik sebenarnya. Nah ini jenengan yang mungkin ahli ru'ya, barangkali ada yang ru'ya, hati-hati jenengan. Kok sing loro elek gak ditambani. Pun. Itu yang ketiga. Yang keempat yang menjadikan sebab tergelincirnya hati apa? Ujian di dalam hidup ini. Kita tidak tahu nanti kita ke depan kita diuji oleh Allah dengan apa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana ya di dalam surah apa 31 ayat yang terakhir itu. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang jiwa tidak akan tahu apa yang besok akan terjadi. Apa yang akan dia alami. Kita nggak tahu, kita akan diuji oleh Allah dengan ujian apa. Masya Allah. Makanya saya dari beberapa kasus itu belajar banyak Pak. Jadi kita ternyata kita ini Pak dalam duduk kita, dalam kegiatan kita itu cuma menunggu dua peristiwa. Bisa jadi peristiwa yang akan terjadi itu menyenangkan kita. Bisa jadi sesuatu yang akan terjadi itu justru membuat kita menderita. Pengalaman-pengalaman yang terjadi kadang-kadang nggak kita sangka. Saya punya murid tidur bersama saya, hidup bersama saya, nyantri. Kemudian saya tempatkan untuk nunggu di masjid di samping sebelah masjid yang saya bina itu. Tidur bersama saya. Nah, satu saat begitu bangun itu matanya itu pakai timbil, tahu timbil ya? Timbilan nih kecil gitu ya. Kok bentol gitu matanya. Saya bilang ini timbil mau dicopot semut. Tuh kok Ustaz kok agak sakit, agak berat ini. Nah kita bertiga, saya, si Fulan tadi, terus yang satunya lagi ini teman perawat di rumah sakit Sidoarjo itu. Kami bertiga di dalam satu kamar. Nah ketika 2 hari tambah besar, 3 hari tambah besar, 4 hari sambatan kepalanya pusing, hidungnya tersumbat, dan dia terlalu haus. Dia sering haus, makanya dia minta izin, ngapunten Ustaz, kalau malam saya terasa haus dan saya mesti bangun, barangkali jenengan terganggu. Oh enggak apa-apa. Nah teman yang perawat tadi curiga, enggak, mudah-mudahan tidak ada masalah ini. Mudah-mudahan tidak masalah Ustaz. Kenapa? Biasanya kasus seperti ini itu biasanya tumor. Yang ilmu yang dia dapatkan gitu kan. Ternyata benar Pak. Begitu besar-besar kita periksakan ke
rumah sakit RSUD diperkirakan tumor ganas. Akhirnya kita bawa ke Karangmenjangan. Ini sudah dikuasai, Pak. Ternyata benar, periksa lengkap, tumor ganas murni, sudah positif. Dan benihnya itu ada di belakang pelopak mata. Jadi akarnya ini di belakang pelopak mata, sehingga daging itu mendorong mata itu keluar. Tumbuh dari dua arah, dari atas dan dari bawah. Jadi mata itu dibungkus kali daging, Pak. Tiap hari saya ngelihat langsung soalnya dari awal. Terus akhirnya dibawa ke daerah Bangil atau mana. Terus setiap 2 hari dibawa ke sana diguntingi, Pak, tiap hari. Dari atas digunting. Insya Allah saya lihat. Ini ujian yang tidak pernah kita sangka. Sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ya. Dan akidahnya luar biasa, tauhidnya luar biasa. Jadi kalau dia dibawa berobat kok berbau-bau apa? Model kayak perdukungan, sudah nggak mau minum, nggak mau apa, dia marah-marah sama keluarganya. Kamu cuma sembuh, kok cepet mati? Ya, diem aja, dia sakit, nggak berdaya. Nah, persoalannya adalah apakah kita nanti mampu sabar ketika mendapatkan ujian seperti itu? Ya. Atau ujian-ujian yang lain, gangguan dari keluarga kita, anak kita, istri kita. Karena ujian itu tidak ada yang tahu persis kita akan diuji oleh Allah dengan apa. Makanya setiap malam jangan pernah tinggalkan 2 akhir Al-Baqarah itu. Karena di dalamnya kita berdoa kepada Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Jangan sampai engkau aku beri ujian yang aku gak sanggup membawanya. Ya, ada seorang ustadz dai sunnah, tergelincir, sangat pinter, bahasa Arabnya pinter, ya. Kitab hadisnya luar biasa. Kalau ngaji gamblang, jelas, tegas dan pemberani. Satu saat dia diuji oleh Allah dengan ekonominya, goncang ekonominya. Masya Allah. Akhirnya kakaknya kena ujian juga. Sepeda motornya hilang, kakaknya. Akhirnya cerita ke adik yang ustadz ini, aku kehilangan sepeda motor. Nah terus gimana? Nggak, aku mau minta tolong kepadamu. Saya kan punya teman, katanya teman saya ini bisa ngelihat barang yang hilang. Cuma saya kan nggak tahu ini syirik apa enggak. Makanya kamu tak ajak ke rumahnya nanti. Ambek deloken niki kira-kira adat sing kayak ngene iki, cara begitu itu syirik apa enggak? Dia ikut ya ke rumah orang yang dianggap pinter tadi. Begitu baru masuk langsung ngomong, sepedamu hilang. Ngono ya. Padahal belum cerita. Adik dijawil, gak lidok. Saya belum cerita, tapi temennya sudah menyatakan sepedamu hilang. Wis lungguh diluk. Masuk rumah dia, masuk kamar. Jalan beberapa menit keluar, langsung bilang, besok jam 10 pagi sampai duduk di daerah sini. Sepeda sampai lihat situ nanti jam 10 pagi. Ustadz ini tadi penasaran, Pak, bener tak ini? Akhirnya besoknya dituruti keinginan, saran dari orang pintar ini. Di tempat yang sudah ditunjukkan. Setengah 10 dia datang, jam 10 dia pasang mata ini, jam 10 kurang 5 nih. Jam 10 lewat situ yang namanya sepeda motor itu. Ya Allah. Akhirnya Ustadz ini penasaran, kok tepat ini. Akhirnya si Ustadz ini mengakrabkan diri kepada si fulan ini. Gimana sampean caranya? Kira-kira apa amalannya? Aku gak ndonga macam-macam, aku njaluk tulung nang Gusti Allah. Nah, enak ya coba ya. Ayo, sambil ngomong syirik begini. Syirik enggak bisa, Pak. Sambil enggak, jatuh nang Gusti Allah. Jawabnya piye sampean ngene? Sakjane Mas, aku gak percaya nang dukun tapi. Ayo. Jawabnya piye sampean? Kalau saya jelas. Tetap kita tolak. Ya. Tetap kita. Loh kenapa demikian? Loh kok punya intel gampang enggak, Pak?
Saya nyari jenengan kalau saya punya tim intel itu gampang. Istri sampean berapa itu tahu saya nanti. Yang pertama di sini, yang kedua di sana, tahu nanti saya. Kalau saya punya intel. Nah, saya pernah coba di kampung saya di Kauripan itu ada tempat prostitusi. Kok saya curiga? Nah, hubungi teman-teman bin, Mas, tolong delokno omahe iki alamat ini bener tah melakukan perzinaan, prostitusi. Sebentar Ustaz, kayak ono alamate. 10 menit dijawab bisa, Mbak. Iya Ustaz, itu prostitusi. Sampeyan kok ngerti? Ojo takon jare. Mobil yang ada di depannya itu pemilik rumahnya itu, mengunjungi rumahnya itu. Nah, yang melakukan itu ada 3 di situ. Pelakunya 2. Apal dia tahu. Padahal berapa menit saya sampaikan pada dia. Kenapa? Karena punya intel. Loh gitu loh, kerjanya itu cepat dan tidak akan diketahui. Ya bos amin. Lah, dukun intelnya sinten? Kontak sama di WA sama jinnya. Kok sampai heran? Paham ya? Nah, makanya kalau datang orang seperti ini sebelum datang, jangan baca Al-Baqarah, ruwet jini, ruwet. Saya pernah saya amalkan itu, Pak. Di daerah Mojokerto sana ada orang seusia saya, waktu itu usia 23. Ada teman saya berguru, Ustaz, saya punya guru, tapi ngajinya bukan ngaji tafsir, bukan ngaji ngilmunya apa? Ngilmu. Dadi nek wong rune iku Mas, Mas Raub nggih, langsung sampean niku ngene, sampean tuh ngene. Nah, saya juga rada wedi to Pak dikono ning. Begitu mau datang itu Al-Baqarah tak waca, ayat kursi tak waca. Wopo tak waca kabeh. Engko nek gak dicongkloki. Kodaro begitu ketemu itu ndak bunyi apa-apa. Begitunya besok ketemu di perusahaan sama temen, Mas, aku tak enten-enteni bae dicongkloki apa gak dicongkloki. Gak biasa ngono, Mas. Mosok kena Al-Baqarah wingi rek. Allah yarham. Berikutnya 2 hari berikutnya dia datang menemui saya si teman saya ini. Dapat salam teko Gus hari ini. Napa? Koncomu iku keterlaluan jare. Oh iya kena ayat kursi wingi paling. Nek gak kena ayat ya kena kursi ini. Paling kesapluk kursi ya, insyaallah. Pun ya, ini yang keempat. Ujian hidup harus kita Nah, kita nggak tahu, Pak, kita nggak tahu. Makanya hati-hati kalau kena ujian. Segera konsultasi, segera sharing ke teman-teman, Ustadz, mungkin bisa dikabari untuk bisa menguatkan hati bagaimana cara menghadapi ujian. Yang terakhir, yang kelima, istihan alal amriddin. Istihan alal amriddin. Meremehkan, menyepelekan perkara-perkara di dalam agama ini. Nah, sembrono. Ya. Jadi kadang-kadang tergelincirnya itu dari persoalan-persoalan sederhana yang kita sepelekan. Sudah dengar adzan, si main HP. Sudah dengar adzan, belum beranjak. Sudah dengar adzan, belum bereaksi. Ini awal. Nanti kelamaan bukan cuma itu, jamaahnya bisa ditinggalkan lama-kelamaan. Atau dipahami ini? Makanya jangan pernah ada istilah wong gitu aja kok enggak boleh. Wong gini aja masuk dipersoalkan. Jadi kan baca ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu dijelaskan oleh para ulama, fala tahkiranna syai'an minasyarr an taf'alah. Jangan sekali-kali kau remehkan sekecil apapun kebaikan untuk diamalkan, dan jangan kau sepelekan sekecil apapun keburukan untuk kamu jauhi. Kenapa? Masing-masing akan diberi balasan oleh Allah. Kerusakan orang di dalam beragama itu diawali dari meremehkan sesuatu.
Seperti paham ya? Meremehkan sesuatu. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan melalui kajian kita pagi ini, yang pertama apa Pak solusinya? Selalu berdoa kepada Allah agar diberi ketetapan oleh Allah. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah agar diberi ketetapan oleh Allah. Kita semua, termasuk saya, ya, tidak selamat daripada tergelincirnya hati. Sehingga kalau kita sudah punya pemahaman seperti ini, tidak gampang kita meremehkan orang lain. Saya kira ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.